Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Remaja Gemim, sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya diberkati. Baiklah teman-teman pembina dan remaja Jemaat Alfa Omega Renegetan, bahkan semua yang menyaksikan video ini, jumpa lagi dengan podcast Remaja Jaor yang di saat ini kita mengangkat tema tentang kesehatan. Dan tentunya di setiap podcast kita menghadirkan satu narasumber, dan narasumber kita di malam hari ini yaitu sudah ada di sebelah saya, Kak Pinkan. Halo semua. Dan kita akan membahas beberapa topik tanya jawab bersama dengan Kak Pinkan. Dan tentunya sebelum kita lebih jauh dalam video ini, kita akan berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan. Mari yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ada di rumah mengambil terang ke tempat yang terbaik. Yang ada di rumah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu, walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami yakin, kami percaya ketika kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan di malam hari ini, ketika kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami rindu Tuhan untuk mengisi waktu kami dengan hal-hal yang positif. Dan kiranya di malam hari ini ada beberapa pembahasan tentang kesehatan, Tuhan memberkati, dan juga apa yang akan disajikan lewat video ini kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tentunya tidak dikenal maka tidak disayang, tapi so pasti semua yang mengenai video ini, pembina dan remaja pasti sekenal orang dan narasumber, tapi tidak lengkap kalau tanpa perkenalan. Nah, untuk narasumber malam hari ini Kak Pinkan yang akan memberikan beberapa informasi tentang kesehatan kepada kita semua. Tentunya Kak Pinkan ini orang tahu adalah salah satu pembina remaja yang dari Jemaat Alfa Omega Renegetan tentunya. Dan saat ini sementara sekolah di kedokteran. Ya, betul sekali. Dan untuk pertanyaan yang pertama, tolong kasih Pak Kak Pinkan dari sekarang Kak Pinkan ini aktivitas sehari-hari sekarang Kak Pinkan? Aktivitas sehari-hari sebenarnya karena belum bisa, masih stay at home, masih Ya, tetap sama di rumah. semua stay at Jadi home. kebijakan dari universitas sendiri, orang diliburkan. Jadi untuk sekolah sendiri, orang masih bimbingan online. Jadi di rumah bimbingan online bersama dokter. Orang bahas semua kasus-kasus atau bimbingan lainnya tetap melalui online semua. Dan untuk aktivitas yang lain pun seperti biasa, hanya aktivitas di rumah, makan, tidur, istirahat yang cukup, Olahraga biasanya Kak Pinkan olahraga. Sekarang kan lagi hits sepeda, bisa nggak sepeda? Kalau sepeda jujur Kak Windy belum bisa. Oh, masih belajar. Berarti mesti belajar ke adik-adik yang di rumah. Cuman olahraga yang kecil-kecil, biasa jogging. Jogging. Mungkin jogging Kang. Mungkin kalau ada yang baku dapetin Kak Pinkan, nah itu no. Udah masya Allah. Iya no. Ini Kak Pinkan biasa mengisi waktu luang di rumah biasanya olahraga Kang. Dan kalau misalnya sebelum diliburkan ini aktivitas di Manado. Kalau sebelum diliburkan pasti kalau orang di Manado di rumah sakit. Di rumah sakit.
Prof Pando Malalayang torang sama dengan praktek begitu di sana. Jadi torang lihat pasien, torang pelajari bagaimana di perjalanan penyakit sampai dia sembuh, sampai masih dia didampingi oleh dokter kan? Iya, masih didampingi oleh dokter. Oke. Nah, menyangkut orang maksudnya yang sekarang lagi pandemi COVID-19 dan itu semua di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Dan iya. Untuk di Torampe Tanah Minahasa mungkin belum sebesar yang di luar-luar kan? Nah, menurut Kak Pinkan, boleh kasih penjelasan singkat tentang ini COVID-19? Boleh. Untuk COVID-19 ini sebenarnya masih belum kita jujur masih belum bisa terlalu jauh menjelaskan COVID-19 ini, tapi secara umumnya COVID-19 ini merupakan penyakit menular. Dia merupakan jenis coronavirus yang baru muncul di dunia ini. Oh, jadi sebenarnya ini COVID-19 ini dia dari coronavirus kan? Kalau sebenarnya kan kalau yang pertama orang tahu ini virus corona. Iya. Jadi sebenarnya dia pernah ada. Tapi ini muncul jenis coronavirus yang baru. Oh, mungkin teman-teman yang di rumah sama dengan kita yang pertama cuma tahu coronavirus ini baru dan ternyata itu jenis yang baru dari ini coronavirus pernah ada kan. Oh, terus ini muncul pertama kali Kak Windy tahu sudah muncul di Wuhan pertama kali di Tiongkok. Itu pada tahun lalu pada Desember tahun 2019. Iya. Terus untuk penyebabnya sendiri Kak Windy sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Jadi belum ada penyebab pasti untuk apa sebab penyakit ini. Jadi masih bermunculan yang sama di berita-berita toh dari misalnya dari hewan atau dari mana masih dalam penelitian kan. Jadi Kak Pinkan belum bisa mau kasih yang detail lebih mendalam. Tapi so pasti ini virus ini pernah ada, cuma ini jenis yang baru. Iya. Nah, untuk DP penularan sendiri sama kan masih cara penularan dari virus ini setahu dari yang dibaca-baca untuk penularannya itu dari percikan ludah sendiri. Jadi kalau sementara orang batuk atau bersin, percikan dari batuk bersin itu dapat menularkan virus tersebut. Oh, itu DP guna orang dapat suruh pakai masker. Iya. Makanya yang sakit ataupun yang sehat Kang. Iya. Kalau pertama Kak tuh bilang cuman yang sakit yang pakai masker. Kalau sekarang mesti dua-dua. Harus yang sehat dan yang sakit untuk orang mau mencegah, meminimalisir DP penularan. Karena pun sekarang orang minta kan kalau orang misalnya satu virus itu ada pada orang. Karena virus itu nggak dapat dilihat. Jadi orang minta itu virus di dekat pada orang atau di jauh pada orang. Jadi orang mesti siap siaga selalu. Makanya itu guna pakai masker. Nah, kalau untuk COVID-19 ini setelah mungkin ini beberapa bulan dari bulan kalau untuk disulut dia bulan Maret kalau nggak salah Kang. Di Indonesia bulan Maret. Kalau di Indonesia bulan sendiri Maret pun mungkin masih bulan lalu atau 2 bulan lalu. Iya. Dan penyebarannya cukup cepat, signifikan sekali. Nah, kalau untuk penerapan new normal yang mungkin sudah diterapkan atau belum Kang yang di? Kalau untuk penerapan new normal sampai sekarang mungkin masih untuk yang daerah yang zona merah itu. Kalau zona merah yang pasti itu belum bisa di new normal. Iya. Mungkin kalau misalkan untuk penerapan new normal di Indonesia masih belum tahu di daerah mana saja yang bisa menerapkan new normal. Tapi untuk Manado sendiri masih kontroversi kan Kak Win BP. Kalau untuk ini new normal ini menurut Kak Win kan new normal itu bagaimana kan orang so bahas
new normal itu sebenarnya bagaimana? Kalau new normal sendiri sudah dibilang, Presiden pun sudah bilang bahwa orang harus berteman baik dengan virus ini. Jadi untuk penerapan new normal ini semua ada tatanan baru dari orang kehidupan sendiri. Jadi orang dari sebelumnya orang tinggal di rumah, orang cuman bikin aktivitas apapun itu dari rumah. Sekarang boleh kembali normal seperti sebelumnya, tapi kembali normal ini mempunyai kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru ini. Nah, untuk kebiasaan yang baru ini salah satunya yang paling pertama itu penggunaan masker. Jadi orang kemana-kemana Kak Win masih pakai masker. Terus jaga jarak. Apalagi kalau misalkan ini kan kurang lebih 1 meter. Oh, kurang lebih 1 meter. Lebih bagus lebih jauh. Iya. Social distancing. Terus jaga kebersihan diri pun itu harus dijaga, seperti contohnya paling konkret itu cuci tangan. Jadi bawa hand sanitizer, jadi mau kemana-kemana mesti cuci tangan terus. Jadi karena itu memang kalau misalnya mau masuk di satu tempat umum, di situ disediakan semua kan umum seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk sebelumnya mungkin jarang cuci tangan kalau mau makan, sekarang untuk penerapannya normal sama dengan ini kan. Mudah-mudahan jadi terangkat kebiasaan. Iya. Dan kalau ini new normal ini memang untuk peraturan daerah memang orang masih, tapi orang sudah menerapkan itu walaupun yang belum bilang menerapkan new normal, tapi orang baking dan pakai masker, cuci tangan. Nah itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang mungkin mengisi waktu, misalnya sekarang kan ada kafe-kafe yang buka toh. Sudah. Anak-anak muda sekarang pemuda remaja boleh mau pergi dan. Jadi tetap orang mau menjaga ini orang kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu kan termasuk protokol kesehatan toh. Oke. Jadi supaya orang udah bahas tentang ini COVID-19 dan new normal, sekarang mau tanya dulu, kan Kak Pinkan ini adalah salah satu pembina remaja di Jemaat Omega Ringetan yang aktif sekali, dari remaja sampai dia menjadi pembina remaja. Nggak terlalu aktif kalau nggak terlalu aktif, tapi aktif. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri, kan Kak Pinkan selama di remaja, pembina remaja mungkin kan kuliah. Itu kan bersamaan dengan kuliah kedokteran toh. Mungkin itu sibuk sekali. Bagaimana Kak Pinkan pengalaman selama kuliah dengan berbarengan dengan ini terampil pelayanan? Kak Pinkan kan pernah mungkin di organisasi kepanitiaan atau kegiatan sinode. Jadi pengalaman apa yang Kak Pinkan ingat yang paling mengesankan ya, betul, mengesankan. Kalau misalkan pengalaman banyak sekali di Jawa sini, kita berpengalaman di pelayanan. Cuman yang paling kita ingat sekali itu waktu panitia Natal terpilih panitia HPR Hari Persatuan Remaja. Itu memang satu panitia tapi 2 kegiatan. Iya, 2 kegiatan. Dan di situ dipercayakan sebagai ketua panitia. Dan mau cerita sedikit pengalaman ketua panitia bagaimana maksudnya. Dorang panggil kita jadi ketua panitia, penatua yang telepon. Jujur di situ masih ada keraguan tersendiri for kita, karena kita di saat itu di akhir tahun itu kita mau susun skripsi. Kita baru mau maju proposal, baru mau maju skripsi, itu bersamaan dengan perayaan Natal kan gitu. Nah jadi kita masih mau pikir-pikir. Jadi kita bilang Bapak Penatua masih mau pikir dulu, nanti bilang berikut. Karena tak pikir mau bikin skripsi, mungkin mau lembur dengan sama-sama tuh itu mungkin nggak mau ada waktu mau bikin apa segala macam, mau bikin dana gitu. Jadi bagaimana kalau Kak Pinkan waktu itu? Jadi pas di situ ada beberapa teman pembina juga remaja, kita minta saran pada orang, dan dorong kakak bilang
selama pelayanan itu tetap Tuhan pasti mampukan, nggak pernah akan Tuhan masih tinggal walaupun Masih dia itu sendiri, walaupun itu orang pikir itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu memang tidak mustahil, itu bisa terjadi. Dan jadi serta pikir-pikir kembali, kita terima itu Penatua adalah dia langsung menjadi ketua panitia, kita terima. Memang tuh di setiap kepanitiaan organisasi memang ada DP suka dan duka. Memang kalau nanda ada itu ndak lengkap. Nggak lengkap. Jadi di saat baru mau rapat perdana, coba pikir macam-macam, mau cari dana begini, mau DP bentuk panitia ini, DP acara lagi. Mau suka sebenarnya suka beda dari yang lain-lain, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mau bikin DP acara itu beda dari tahun sebelumnya. Terus so pikir begitu berjalan lancar, semua basusun proposal. Masih proposal dulu. Masih proposal masih lumayan lancar, karena pun proposal masih nggak terlalu susah mau basusun. Jadi masih boleh lah kalau misalkan mau membagi waktu antara basusun proposal dan mau itu ikut kegiatan ataupun merapat kepanitiaan semua. Cuman serta sobat jalan mulus, walaupun dana pun itu masih sebenarnya kurang. Itu hari khas mulai berdekat. Jujur ada tuh satu waktu kita merasa itu panitia nggak semua satu panitia itu baku cocok semua. Jadi ada yang tak cocok, kita pikiran itu tak cocok dengan dorang, jadi tetap masih ada baku selisih, baku marah. Jadi kita tuh hari waktu masih di kos, masih sementara basusun, kita lagi berpikiran itu yang dorang ada masalah itu, yang masalah yang panitia itu, ya sempat nangis lagi. Cuma waktu itu kita satu kosing tapi teman, dia tanya siapa kita. Tapi dia bantu bagi kita, dia kasih dana bagi kita, dana walaupun cuma sedikit. Jadi itu tuh Tuhan tak pernah tutup jalan for orang, jadi tetap orang jalani itu. Jadi itu hari acara. Sebelum itu kita ujian skripsi, sekitaran Hamin 1 minggu kalau nggak salah lagi, tapi ujian ini DP acara minggu depan begitu. Jadi kita cuma bilang pada teman-teman panitia, coba urus akang dulu, kita mau ujian. Dan akhirnya pas ujian pun proposal maupun sampai skripsi berjalan dengan baik. Dan acara pun dapat terselesaikan dengan baik. Jadi malahan udah bikin 2 kali acara kan itu Kak Bin. Iya, ada yang di gereja, indoor, ada yang di gereja dengan yang orang bikin di luar. Nah itu kalau misalnya Kak Tingkan pengalaman, kadang-kala saat orang ada di momen itu orang dimau dan ternyata di ke depan itu boleh menjadi orang reminder ke belakang bahwa selalu orang dimampukan. Dan kadang orang ngerasa orang pedana mau ambil dari mana, ternyata dia datang dari mana. Dia datang sendiri. Nah, karena ini orang podcast ini sebagai pengganti Eva, orang pengganti ibadah, nah Abdul kalau orang nak baca Alkitab. Nah, ada satu ayat yang mau dibagikan, tentunya orang masing-masing kasih satu ayat. Di sini mau kasih dalam Kolose 3 ayat 23. DP bunyi, kita rasa ini sebanyak orang ayat emas. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sama dia
sama dengan Kak Pinkan pengalaman yang paling Kak Pinkan merasa itu berkesan. Jadi apa yang orang lakukan untuk misalnya apa yang orang lakukan saat ini, apa yang menjadi orang bertanggung jawab saat ini, orang mesti lakukan itu dengan tulus, orang melakukan itu dengan ikhlas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau Kak Pinkan mau share ayat Alkitab, boleh, di dalam 1 Timotius Timotius 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini sebenarnya ayat yang top for orang kan Kak Win. Jadi menurut kita untuk ayat ini dibilang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena selagi sama dengan kita berpengalaman, kita rasa sebenarnya kita tak mampu menjalani itu, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan apa yang Tuhan rencanakan itu, pasti itu akan terwujud. Walaupun orang itu merasa diri minta apa-apa sama dengan tidak fokus orang mau jalani itu, tapi Tuhan pasti akan mampukan orang. Walaupun orang di saat orang lemah, orang pasti tahu Tuhan akan menolong orang. Begitu Kepin. Ya, tentunya kalau misalnya saat ini semua orang entah itu remaja atau pembina remaja, orang sekarang sementara berjuang untuk orang ke masa depan. Nah, orang pun harus mengandalkan Tuhan karena di luar itu orang tidak akan mampu. Sama yang Kak Pinkan bilang tadi, kadang-kala orang rasa orang tidak mampu, orang tidak pede dengan orang kemampuan sendiri, tapi karena orang bersandar pada Tuhan, Tuhan kasih orang kekuatan, kasih orang kemampuan. Nah, tidak lengkap orang podcast di malam hari ini kalau orang tidak dapat tips kesehatan dari Kak Pinkan. Biasanya kan orang kadang kala lupa bagaimana kan hidup orang keseharian, orang cuman cuma seperti kan orang punya normal sebelum itu. Jadi biasanya bagaimana Kang? Kak Pinkan mau kasih akan tips hidup sehat untuk remaja dan pembina remaja Jawa yang ada di rumah. Jadi untuk tips kesehatan sendiri, teman-teman pasti pernah lakukan itu olahraga. Olahraga itu sangat penting teman-teman, adik-adik, untuk membantu meningkatkan imunitas. Olahraga apapun, sekecil apapun, itu bisa lari di kompleks, sekitaran lorong, bersepeda, atau enggak cuma dia YouTube, Zumba atau apa. Jadi olahraga itu sangat penting. Selanjutnya makan makanan yang bergizi. Jadi untuk teman-teman sekalian, apalagi saat sekarang mesti makan makanan yang bergizi. Usahakan 4 sehat 5 sempurna. Terus untuk yang paling 4 sehat 5 sempurna ya. Tidak kalah penting itu pun istirahat. Kita harus mempunyai istirahat yang cukup. Teman-teman tahu istirahat yang cukup, Kak Winnie tahu istirahat yang cukup berapa jam? 8 jam teman-teman, benar sekali. 8 tadi 8 jam. 8 jam itu misalnya dari jam 9 hitung lo Kak Win, dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bolehlah sekitaran jam 5 terus boleh bangun. Boleh bangun jam 5, terus jangan lupa saat teduh. Betul sekali, bertemu dengan Tuhan di pagi hari. Terus paling penting juga, tidak kalah penting juga untuk kesehatan mental. Terus nih boleh stres, terus nih boleh pikir-pikir yang negatif, jauhkan pikiran negatif, dekatkan pikiran yang positif. Ya, betul. Karena untuk kalau pikir-pikir yang negatif pun orang hanya fokus ke orang tujuan nantinya Kak Windy. Kadang-kala orang berpikiran berpengaruh enggak dengan orang fisik? Sangat-sangat pengaruh. Sama yang kalau misalkan orang sakit pun orang berpikir
orang penyakit ini parah, nyendak mau bisa terobati, itu salah teman-teman. Lebih baik orang kepikiran itu happy, senang, supaya karena dengan pikiran yang senang itu bisa juga membangkitkan imunitas dalam tubuh. Oh, jadi pikiran itu berpengaruh dengan imunitas. Iya, imunitas itu ketahanan tubuh kan? Atau antibody itu di dalam oh iya betul. tubuh. Oke, jadi kalau galau termasuk itu. Kalau galau usahakan secepat-cepatnya hilang atau Jangan galau. Apalagi yang sering zaman pandemi begini, kalau galau-galau cuma di rumah, nggak bisa mau keluar kemana-mana. Nah itu ada lagi Kak Pinkan? Kalau pakai masker tetap. Kalau untuk pakai sekarang ya lebih penting kan untuk pakai masker tetap. Yang penting masker yang sama dengan ini boleh. Kalau sama dengan ini boleh, enggak apa-apa dan kita pakai. Cuman kalaupun misalkan aku dapat dengan orang yang positif atau apa, dan orang juga nggak tahu dia kenal siapa, orang tetap mesti jaga jarak. Maka tuh yang boleh orang mau kan sekarang dengan salaman pun nggak bisa kok Kak Windy. Nggak bisa. Jadi cuman say hi dari jauh gitu Kak Windy. Gitu. Oke. Nah kalau jadi teman-teman tadi langsung membahas beberapa hal tentang kesehatan, tentang pelayanan, orang juga baca Alkitab. Nah, mudah-mudahan untuk video di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi orang semua. Amin. Dan sukses terus untuk Kak Pinkan yang sekarang sementara sekolah, tetap semangat untuk mencapai cita-cita. Orang pun semua yang ada di rumah, teman-teman yang menyaksikan, semoga sehat selalu. Orang juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan untuk menutup Torang podcast di malam hari ini, tentunya Torang akan berdoa. Mari Torang semua berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, mungkin kami tidak bersama-sama seperti yang biasa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Dan sekiranya Tuhan, kami yang ada di sini, bahkan teman-teman yang menyaksikan video ini, boleh diberkati, kami boleh mendapatkan informasi-informasi yang positif lewat video ini, dan memberkati kami semua Tuhan. Kiranya pelayanan kami ini tidak terbatas oleh karena situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, tetapi kami yakin dan kami percaya Engkau yang akan selalu membimbing, memberikan kemampuan kepada kami semua dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik kami yang masih sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, bahkan untuk tanggung jawab dalam kepelayanan, bahkan untuk pelayanan yang ada di Jemaat Alpha Omega Mediatan. Berkati kami semua ya Tuhan, memberkati juga semua yang mendukung kegiatan yang kami lakukan ini. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom. Damai di hati.